Christine Rozem adalah anak pertama dari Ralph dan Constance Rozem. Dia memiliki 2 adik laki-laki. Kedua orang tuanya mempersiapkan mereka bertiga agar memiliki masa depan yang cerah. Mereka menerima pendidikan dari sekolah top, berpartisipasi di klub dan program pengembangan bakat. Namun Christine yang rapuh dan impulsif merasa putus asa karena tidak mampu mengimbangi kecepatan dalam mengejar pelajarannya. Berbohong, membolos dari kelas, dan keinginan untuk keluar dari kenyataan, semuanya itulah yang pertama kali memperkenalkannya pada rasa nyaman dan bebas dari tekanan hidup dengan mengkonsumsi alkohol. Tetapi segera alkohol berhenti memberikan efek ketenangan yang diinginkan, dan dia beralih menjadi ketergantungan pada metamfetamin, suatu zat terlarang yang membuat ketagihan dan dapat menyebabkan paranoia, mengaburkan penilaian, euforia, dan halusinasi. Perilaku Christine yang tidak menentu dan keterpisahan dari kenyataan memicu alarm peringatan pada kedua orang tuanya. Setelah percakapan panjang, Christine mengakui bahwa dia telah kecanduan zat tersebut sejak SMA. Kondisi ini merupakan pukulan telak bagi keluarga Rozem yang berpendidikan tinggi. Setelah beberapa bulan mengalami banyak konflik dengan orang tuanya, Christine yang saat itu berusia 17 tahun, diam-diam melarikan diri ke Meksiko bersama teman-temannya untuk berlibur. Di sana dia bertemu dengan seorang pria secara kebetulan, Gregory De Villers yang tinggi dan tampan, seorang dokter hewan yang 7 tahun lebih tua darinya. Gregory jatuh cinta padanya dan segera mereka menjalin hubungan asmara. Hubungan cinta mereka berjalan dengan baik selama bertahun-tahun kemudian. Dengan dukungan Gregory, Christine yang akhirnya berhasil lulus dari Departemen Biokimia di State University of San Diego mendapatkan pekerjaan di Departemen Forensik setempat sebagai asisten toksikologi. Keahliannya mengesankan atasannya. Pekerjaannya di bidang pemeriksaan toksikologi memberikannya akses ke zat-zat berbahaya yang disita, di mana ini memberikan keuntungan baginya. Sebagai asisten forensik, Christine lulus dari universitas dengan nilai yang mengagumkan. Para dosen dan atasannya memujinya dengan memberinya penghargaan siswa terbaik tanpa menyadari alasan kecintaannya pada profesi yang dia pilih. Hubungan Christine dan Gregory berlangsung sekitar 5 tahun dan mereka akhirnya menikah pada tanggal 5 Juni 1999. Orang tua Christine memuja Gregory dan merasa tenang karena putri mereka akhirnya telah keluar dari lubang kecanduan dan dengan percaya diri menjalani kehidupan yang menjanjikan dan bahagia. Pada bulan Maret tahun 2000, Christine dipekerjakan oleh kantor pemeriksa medis di San Diego County sebagai ahli toksikologi yang menganalisis cairan tubuh untuk mendeteksi kandungan zat-zat tertentu. Sedangkan Gregory bekerja di industri bioteknologi pada saat itu. Christine dengan cepat bosan dengan kehidupannya yang monoton dan mulai mencari kesenangan dari tempat lain. Dia lalu menemukan gairah dengan rekan barunya, Dr. Michael Robertson yang telah ditunjuk sebagai kepala departemennya. Michael juga sudah menikah, tapi itu tidak menghentikan rasa tergila-gila yang tiba-tiba datang di antara mereka. Pasangan selingkuh itu tidak bisa merahasiakan hubungan mereka berlama-lama. Gregory menemukan banyak email surat cinta di antara sepasang kekasih rahasia itu. Hubungan mereka memburuk, tetapi Gregory masih berharap untuk dapat menyelamatkan pernikahan mereka. Mengetahui kelemahan istrinya dan berusaha sekuat tenaga seperti selama ini untuk menyelamatkannya. Namun kali ini, Christine tidak ingin diselamatkan. Dia menuntut cerai. Pada Senin pagi, tanggal 6 November 2000, Christine bersiap-siap untuk bekerja seperti biasa. Namun Gregory sedang sakit dan tinggal di rumah. Christine mengkhawatirkan suaminya itu, karena setelah pembicaraan tentang perpisahan mereka, Gregory menjadi lesu dan pendiam. Christine kemudian menelepon kantor Gregory dan meminta cuti untuk suaminya itu. Dia juga menyempatkan diri untuk pulang menjenguknya saat istirahat makan siang. Pada pukul 9:22 malam itu, Christine menelepon layanan darurat untuk melaporkan bahwa suaminya, Gregory, tidak bernafas. Kemungkinan besar Gregory bunuh diri karena dia sendirian di rumah.
Christine menangis di telepon dan tidak mendengarkan instruksi petugas operator untuk memeriksa mayatnya dan mungkin memberikan pertolongan pertama. Petugas polisi dan para medis tiba di lokasi kejadian pada pukul 22:19 dan menyatakan bahwa Gregory de Villers sudah meninggal. Dia terbaring di lantai kamar tidur tanpa mengenakan kaos dan dikelilingi kelopak mawar yang berserakan. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa Gregory kemungkinan besar mengkonsumsi beberapa zat kimia dalam dosis mematikan. Botol kosong berisi obat penghilang rasa sakit yang kuat berserakan, dan foto pernikahan yang robek ditemukan di tempat tidurnya. Selama interogasi, Christine mengatakan bahwa dia telah memberitahu suaminya tentang perpisahan mereka pada malam sebelumnya. Hanya 17 bulan setelah menikah, dia menyesali pernikahannya. Dia merasa dia terburu-buru melakukannya. Gregory terlalu lengket, dan dia ingin menjauhkan diri darinya. Kematian Gregory diputuskan sebagai bunuh diri. Penyebab kematiannya adalah obat penenang yang kuat. Christine kemudian menandatangani surat kremasinya. Namun, keluarga dan teman-teman Gregory menolak untuk percaya pada upaya bunuh diri yang tiba-tiba tersebut. Tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan adanya perubahan dalam karakter atau suasana hatinya. Gregory tidak pernah menceritakan masalah perkawinannya dengan siapapun. Dia diketahui sangat menentang penggunaan obat-obatan terlarang, sehingga dia tidak akan pernah meminumnya. Segera, kerabatnya berhasil membatalkan kremasi dan bersikeras untuk melakukan otopsi independen. Kegigihan keluarganya ini memungkinkan pertimbangan skenario pembunuhan. Segera setelahnya, tes toksikologi mengungkapkan bahwa tubuh Gregory mengandung zat fentanyl dalam jumlah yang sangat tinggi. Ditemukan juga 2 zat adiktif lain dalam darahnya. Para penyelidik berspekulasi, jika Gregory di bawah pengaruh kuat zat-zat penenang yang terdeteksi, maka orang lainlah yang memberikan padanya dosis fentanyl yang mematikan. Christine menjadi tersangka utama karena fentanyl bukanlah obat yang dijual bebas dan dia memiliki pengetahuan dan akses yang luas terhadap obat-obatan tersebut. Setibanya untuk diinterogasi di kantor polisi, penampilan Christine yang kurus dan acak-acakan serta perilakunya menunjukkan ketergantungan obat. Hal ini dikonfirmasi oleh pernyataannya sendiri pada hari kematian Gregory. Christine tidak konsisten dalam laporannya. Awalnya Christine memberitahu para medis bahwa Gregory tidak minum obat apapun, tetapi kemudian dia mengubah pernyataannya dengan mengatakan bahwa dia mungkin telah menggunakan oksikodon. Di rumah sakit, Christine memberitahu perawat bahwa Gregory mungkin overdosis oksikodon. Efek obat ini serupa dengan obat-obatan berbasis kodein. Tidak hanya dapat menghilangkan rasa sakit, tetapi juga menimbulkan rasa euforia. Hal ini menekan pusat pernafasan dan tanpa bantuan tepat waktu, penggunaannya dapat berakibat fatal. Dalam interogasi, Christine mengatakan bahwa Gregory sangat kecewa dengan pernikahan mereka yang gagal, sehingga membuat dia mengakhiri hidupnya sendiri. Pada tanggal 8 November, seorang kolega dari Christine menelepon polisi. Dia memberitahu mereka tentang perselingkuhan Christine dengan atasannya. Informasi ini mengubah arah penyelidikan polisi. Bukti hubungan Christine dengan atasannya, Michael Robertson, ditemukan, termasuk email-email penuh gairah, serta file komputer dan artikel profesional yang mengungkapkan pengetahuan khusus Dr. Michael tentang fentanyl. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa Gregory menjadi ancaman bagi sepasang kekasih ini, karena dia tahu bahwa Christine mempunyai akses ke laboratorium, lalu secara diam-diam menggunakan zat-zat di sana, dan Michael melindunginya. Selama interogasi, Michael Robertson mengatakan bahwa dia memang mengetahui tentang ketergantungan obat kekasihnya itu. Namun pada saat itu, tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap pasangan tersebut. Saat penyelidikan masih berlangsung, mereka berdua dipecat dari pekerjaan karena melanggar beberapa aturan. Masalah serius bagi Christine dimulai pada bulan Januari ketika polisi menggerebek rumahnya dan menemukan jejak obat-obatan serta perlengkapannya. Dia ditangkap untuk pertama kalinya, tetapi kemudian dibebaskan dengan jaminan.
Penyelidikan berkembang ketika informasi baru muncul, termasuk buku harian Christine. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Gregory tidak sadarkan diri setidaknya selama 6 jam sebelum kematiannya, dan kematiannya bisa saja terjadi 1 atau 1,5 jam sebelum dipastikan oleh petugas. Selain itu, ditemukan memar di sekitar bekas suntikan jarum di lengannya. Di tempat kerja Christine, ditemukan adanya kekurangan obat serta 2 zat lain yang menyebabkan kematian Gregory. Polisi yakin Christine membunuh Gregory dengan memberikan fentanyl tanpa sepengetahuannya. Jaksa penuntut membangun kasusnya berdasarkan data toksikologi dan medis. Dengan cukupnya bukti tidak langsung, Christine ditangkap pada tanggal 25 Juni 2001 dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Setelah menghabiskan 6 bulan dalam tahanan, dia dibebaskan dengan jaminan. Sidang pertama segera dimulai. Mereka berargumen bahwa Christine membungkam Gregory karena dia mengancam akan membuka aibnya dengan mengungkapkan penggunaan narkoba dan perselingkuhannya dengan Michael Robertson. Jaksa menyatakan Christine meracuni Gregory dengan fentanyl. Mereka berkesimpulan bahwa Christine pertama kali mencoba mengakhiri hidup Gregory dengan menggunakan clonazepam, tetapi ketika gagal, dia memberikan fentanyl dalam dosis tinggi. Mereka juga berpendapat bahwa Christine kemudian mengatur kamar tidur agar terlihat seperti Gregory mengakhiri hidupnya sendiri. Dia merobek halaman dari buku hariannya dan menempatkan taburan kelopak mawar dan foto pernikahan di sekeliling tubuh Gregory. Pada pagi hari tanggal 6 November, Christine menelepon kantor Gregory untuk melaporkan ketidakhadirannya, kemudian pergi bekerja. Rekan-rekannya bersaksi bahwa sekitar 1 jam setelah dia tiba di tempat kerja, sekitar jam 9 pagi, Christine terlihat menangis di kantor Michael. Manajer gedung apartemen tempat tinggal Christine dan Gregory melaporkan telah melihatnya kembali ke apartemen pada pukul 12:10. Dan pada 12:41 siang, Christine keluar pergi ke toko kelontong setempat dan membeli beberapa barang termasuk sekuntum bunga mawar merah. Daftar pemakaian kartu kredit mengkonfirmasi fakta ini. Ditemukan juga, beberapa jam sebelum kematian Gregory, Christine menelepon Michael beberapa kali. Dr. Brian Blackburn, pemeriksa medis San Diego County yang melakukan otopsi Gregory, bersaksi bahwa Gregory telah meninggal setidaknya 1 jam sebelum para medis tiba. Dia memberitahu pengadilan bahwa Gregory menderita bronkopneumonia dini. Kondisi ini muncul ketika sekresi yang biasanya dikeluarkan melalui pernafasan menumpuk di paru-paru karena seseorang tidak sadar atau tidak bernafas cukup dalam. Dokter juga memberitahu pengadilan bahwa kandung kemih Gregory mengandung sejumlah besar urin yang akan sangat tidak nyaman jika dia sadar. Hal ini membuat dokter menyimpulkan bahwa Gregory bernafas dengan buruk selama kurang lebih 6 hingga 12 jam sebelum kematiannya. Seseorang dalam keadaan tidak sadarkan diri tidak akan mampu menaburkan kelopak mawar di sekitar tubuhnya. Setelah itu, Dr. Theodore Stanley juga bersaksi. Dia menunjukkan bahwa fentanyl adalah pereda nyeri yang ampuh dan bekerja cepat dengan efek samping serius yang dapat menyebabkan henti nafas pada seseorang. Dia menyatakan bahwa kecepatan fentanyl mulai bekerja tergantung pada metode pemberiannya. Dr. Stanley juga mengatakan bahwa tingkat konsentrasi fentanyl dalam tubuh Gregory beserta data yang menunjukkan bahwa Gregory tidak sadarkan diri dan bernafas pendek selama beberapa jam sebelum kematiannya menunjukkan bahwa fentanyl mungkin diberikan kepada Gregory berkali-kali. Penuntut tidak dapat dengan yakin memberitahu juri bagaimana Christine meracuni Gregory, tetapi ada indikasi bahwa dia mungkin telah mengoleskan obat fentanyl ke lengannya saat dia tertidur. Hilangnya obat-obatan dari laboratorium tempat Christine bekerja mendukung teori ini. Kesaksian ahli medis berdasarkan otopsi dan temuan toksikologi membuktikan bahwa Gregory tidak sadarkan diri selama sekitar 6 hingga 8 jam sebelum kematiannya. Yang berarti Christine berbohong ketika mengaku telah makan siang bersama suaminya hari itu. Setelah melakukan 8 jam pertimbangan, juri memutuskan Christine bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan pembunuhan keadaan khusus karena penggunaan racun.
Mantan ahli toksikologi di kantor pemeriksa medis daerah itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat pada bulan Februari 2003 karena mencuri obat-obatan dari laboratorium dan menggunakannya untuk meracuni suaminya, Gregory de Villers, hingga tewas dan merekayasa sebagai tindakan bunuh diri. Meskipun demikian, Christine tetap pada pengakuan tidak bersalah dan mengajukan banding. Namun sayangnya, bandingnya ditolak. Sedangkan Michael Robertson dinyatakan terlibat sebagai kaki tangan dalam persidangan Christine. Pihak berwenang secara diam-diam mengajukan pengaduan konspirasi kriminal dan mengeluarkan surat perintah penangkapan yang tersegel untuk Michael Robertson, mantan atasan dan kekasih Christine Razem. Michael yang hidup bebas dan bekerja sebagai konsultan toksikologi forensik di Australia sejak kematian suami Christine pada tahun 2000 dapat ditangkap dan ditahan dengan jaminan sebesar $100,000 jika ia kembali ke Amerika. Keluarga Gregory mengajukan tuntutan hukum yang menuduh pemerintah setempat telah melakukan kelalaian yang memungkinkan Christine mencuri obat-obatan dengan dosis mematikan dari kantor pemeriksa medis tanpa terdeteksi. Pada tahun 2006, Pengadilan Amerika memenangkan tuntutan mereka serta memberikan $147 juta atau sekitar 2,3 triliun rupiah pada mereka untuk ganti rugi. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.